Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Rosdarizkina dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah dengan nomor induk mahasiswa 4121018. Di sini saya akan menyampaikan resumen yang saya buat setelah mengikuti rangkaian acara dalam kegiatan Sospem 2021 atau Sosialisasi Pembelajaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Materi-materi yang ada di dalam sosialisasi pembelajaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2021 antara lain, yang pertama kefabian, yang kedua profil prodi ekonomi syariah, yang ketiga strategi belajar di perguruan tinggi, yang keempat etika mahasiswa, dan yang kelima kiat menulis karya ilmiah. Cikal bakal FEBI EYN Pekalongan berawal dari satu prodi yang ada di jurusan syariah, yaitu Prodi D3 Perbankan Syariah atau PBS. Prodi D3 PBS mulai dibuka dan menerima mahasiswa baru pada tahun akademik 2004-2005. 1 tahun kemudian dibuka lagi satu prodi juga yang menjadi embrio FEBI, yaitu Prodi S1 Ekonomi Syariah. Seiring dengan dinamika yang berkembang, STAIN Pekalongan yang kemudian bertransformasi menjadi IAIN Pekalongan berimbas pada perubahan menginduk di jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, kemudian berdiri sendiri menjadi fakultas baru yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Program Studi Ekonomi Syariah merupakan salah satu program studi yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Program Studi Ekonomi Syariah pertama kali dibuka pada tahun akademik 2005-2006. Pada saat itu masih berstatus sebagai ISTAIL Pekalongan. Adapun visi ekonomi syariah adalah menjadi jurusan yang terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah berwawasan Indonesia di tingkat nasional pada tahun 2036. Adapun misi program studi ekonomi syariah yaitu pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sarjana ekonomi syariah yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, kemandirian, dan kepeloporan dalam kehidupan. Kedua, mengembangkan ilmu ekonomi syariah melalui penelitian bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan. Ketiga, mempelopori dan ikut berperan aktif dalam penguatan dan pemberdayaan masyarakat berbasis ilmu ekonomi syariah. Dan yang keempat, menyelenggarakan tata kelola pembangunan secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan civitas akademika dan pemangku kepentingan. Adapun tujuan dari program studi ekonomi syariah yaitu 1. Menghasilkan sarjana ilmu ekonomi syariah yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, dan kemandirian dalam kehidupan. Kedua, berkembangnya ilmu ekonomi syariah berwawasan keindonesiaan melalui pengkajian dan riset ilmiah. Yang ketiga, terbentuknya masyarakat yang kuat dan berdaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berbasis ilmu ekonomi syariah. Dan yang keempat, terselenggaranya tata kelola dosen ekonomi syariah yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan civitas akademika dan pemangku kepentingan. Dan saat ini program studi ekonomi syariah terakreditasi B berdasarkan keputusan dan PT nomor 1151 garing dan PT garing update garing Romawi 8 garing tahun 2016 menyatakan bahwa program studi sarjana ekonomi syariah IAIN Pekalongan terakreditasi dengan peringkat DB. Adapun profil lulusan prodi ekonomi syariah yang pertama sebagai praktisi ekonomi syariah, di mana mahasiswa mampu bekerja di lembaga keuangan syariah, baik itu bank maupun non-bank. Yang kedua sebagai entrepreneur ekonomi syariah, di mana mahasiswa bisa mengembangkan bakatnya sebagai kewirausahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, baik itu mendirikan atau mengembangkan usaha yang telah ada. Yang ketiga sebagai analisis ekonomi syariah, di mana mahasiswa akan melakukan analisis fenomena yang ada di masyarakat terkait dengan ekonomi syariah serta memberikan solusi terhadap masalah yang ada. Dan yang keempat sebagai seorang peneliti muda, di mana nanti lulusan prodi ekonomi syariah melakukan berbagai penelitian ilmiah sesuai dengan kompetensinya.
Beban SKS kumulatif mahasiswa berdasarkan Surat Keputusan Dekan FEBI IAIN Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang kurikulum KKN FEBI IAIN Pekalongan bahwa total mata kuliah yang harus ditempuh adalah 146 SKS dengan mata kuliah utama sebesar 131 SKS dan mata kuliah pilihan atau peminatan sejumlah 15 SKS. Berikut sebaran mata kuliah pada program studi ekonomi syariah. Pada semester pertama, mahasiswa harus menempuh sebesar 20 SKS. Pada semester 2 dan semester 3, total SKS yang harus ditempuh mahasiswa adalah 24 SKS. Sedangkan pada semester 4, total SKS yang harus ditempuh mahasiswa adalah 23 SKS. Pada semester 5, total SKS yang harus ditempuh mahasiswa sebanyak 23 SKS. Pada semester 6, total SKS yang harus ditempuh mahasiswa sebanyak 22 SKS. Pada semester 6, 22 SKS yang ditempuh oleh mahasiswa termasuk mata kuliah pilihan atau mata kuliah pada peminatan. Terdapat 3 peminatan pada program studi ekonomi syariah. Yang pertama, peminatan ekonomi pembangunan Islam. Yang kedua, peminatan ekonomi bisnis syariah. Dan yang ketiga, peminatan keuangan syariah. Masing-masing peminatan, mahasiswa wajib untuk menempuh 15 SKS mata kuliah pilihan atau peminatan. Sedangkan pada semester 7 dan 8, mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa adalah PPL, kuliah kerja nyata, dan skripsi. Total SKS yang ditempuh mahasiswa sebesar 156 SKS yang ditempuh dalam 8 semester. Agar mahasiswa mau lulus tepat waktu dalam 8 semester, maka mahasiswa harus dapat memaksimalkan jatah SKS pada setiap semesternya. Dikarenakan kurikulum prodi ekonomi syariah rata-rata SKS-nya 24 SKS. Mahasiswa dapat mengambil dengan maksimal atau setara dengan 24 SKS. Dengan cara IP yang mahasiswa peroleh sebesar 3,5. Dengan mendapat jatah SKS yang maksimal setiap semesternya, maka mahasiswa akan mampu lulus tepat waktu pada semester 8 bahkan pada semester 7. Etika mahasiswa. Etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Secara sederhana, etika itu merupakan adat kebiasaan, cara hidup seseorang dalam melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal atau tindakan yang buruk. Seseorang yang dianggap baik tentu akan disukai banyak orang, dan sebaliknya. Kita perlu menyamakan prinsip karena kita seorang muslim, maka sudah pasti etika kita adalah etika yang bersumber dari agama Islam, yang dikenal sebagai istilah akhlak. Orang yang berakhlak dikatakan bermoral, otomatis dia beretika. Berikut etika pergaulan di lingkungan kampus, di antaranya berpakaian dan bersepatu rapi, menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah, mengetahui dan melaksanakan peraturan yang berlaku dan berusaha tidak melanggar, memberi contoh yang baik dalam berperilaku, saling menghormati dan menghargai terhadap sesama mahasiswa, berperilaku dan bertutur kata yang baik, tidak berperilaku asusila, serta bersedia menerima sanksi yang ditetapkan atas pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku sebagai bagian dari pendidikan disiplin. Berikut etika pergaulan di luar kampus. Di antaranya, menjadi contoh yang baik di lingkungan di mana mahasiswa tersebut berada, berperilaku dan bertutur kata yang baik, serta berupaya mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dipelajari di masyarakat sebagai wujud pengabdian. Berikut etika pergaulan mahasiswa dengan dosen, di antaranya mahasiswa sebagai masyarakat kampus yang harus menjaga citra akademik. Biasakan selalu memberi salam lebih dahulu kepada dosen bila bertemu, lebih baik jika dibiasakan berjabat tangan. Jika berjabat tangan, diusahakan menatap muka dengan ramah dan uluran tangan yang tegas. Jika tidak berkenan berjabat tangan, maka bungkukkan kepala dan ucapkan salam, serta menjaga perkataan dengan bahasa yang sopan. Etika pergaulan sama mahasiswa, di antaranya biasakan menyapa teman bila bertemu, jangan mengolok-olok teman, jaga citra sebagai insan terpelajar, jangan menyapa teman dengan julukan atau nama yang tidak disukai, hindari ucapan yang merendahkan teman, serta menghormati ide, pikiran, dan pendapat dan hak milik teman dan warga. Jangan berprasangka buruk terhadap teman tanpa fakta, menjaga perasaan teman sebagaimana kita tidak mau diejek. Segeralah minta maaf lebih dahulu jika terjadi kesalahpahaman ataupun perselisihan, serta biasakan menolong teman yang membutuhkan.
Pahami makna solidaritas, biasakan saling mengingatkan, biasakan bergaul dengan semua teman tanpa membeda-bedakan, sampaikanlah selalu pesan dari orang lain kepada teman yang berhak karena itu amanah, dan sampaikan sesuatu yang salah adalah salah, dan nyatakan sesuatu yang benar adalah benar. Kiat menulis karya ilmiah. Menulis itu menyajikan sebuah informasi atau kebenaran. Lalu bagaimana cara mengolah kebenaran, sumber dan cara mengolah kebenaran diantaranya dengan yang pertama, animisme dan dinamisme, kedua, berpikir logis dan filsafati, yang ketiga, agama dan kitab suci, keempat, dengan uji coba, yang kelima, tokoh berotoritas seperti kiai, dukun, dan lain-lain, dan yang keenam, penelitian atau research. Penelitian. Makna penelitian yaitu proses mencari kebenaran dengan prinsip-prinsip ilmiah, seperti jujur, objektif, dan sistematis. Penelitian sebagai proses mencari kebenaran umumnya dijalankan oleh akademisi, peneliti, dan lain-lain. Metode yang digunakan seperti observasi, wawancara, dan kuesioner. Dan hasil penelitian diterbitkan melalui berbagai media publikasi dalam berbagai bentuk karya tulis. Bentuk-bentuk karya tulis diantaranya makalah, artikel, skripsi, tesis, dan lain-lain. Lalu bagaimana cara menemukan ide menulis? Cara menemukan ide menulis bisa dengan mengamati kejadian sehari yang terjadi di masyarakat seperti di pasar, perkantoran, pusat bisnis, kegiatan keagamaan, dan lain-lain. Yang kedua bisa dengan membaca tulisan di berbagai media, koran, artikel, buku, laporan penelitian, dan lain-lain. Dan yang terakhir dengan diskusi, mendiskusikan persoalan yang fenomenal dan aktual. Selanjutnya, keterampilan menulis bisa dengan rajin berlatih secara terus-menerus, menggunakan referen manajemen, menyajikan dengan baik, logis, dan sistematis, serta menjaga originalitas, menghindari plagiasi, dan similarity. Dan ada beberapa cara menghindari plagiasi, di antaranya dengan quotes, parafrase, dan meringkas. Tulisan yang baik diawali dengan paragraf yang baik. Berikut ciri kalimat yang baik. Yang pertama, unified, yang kedua, koheren, dan yang ketiga, harus relevan. Lalu, bagaimana cara membentuk atau membuat paragraf yang baik? Yang pertama, dengan membuat statement dulu. Selanjutnya, bisa menggunakan data, kemudian bisa dengan memberikan contoh dan referensi, dan yang terakhir, disimpulkan dari paragraf itu. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk menggunakan tabel, gambar, maupun teks? Yang pertama, saat menggunakan tabel. Waktunya kapan yang tepat? Ketika kita menginginkan data yang spesifik. Yang kedua, menggunakan gambar, yaitu ketika kita akan menunjukkan misalnya suatu tren, apakah tren itu naik atau turun. Dan yang ketiga, teks. Teks ini penting karena ada kata kunci yang tidak bisa digambarkan melalui tabel ataupun grafik. Pada poin 2D, di tugas sosialisasi pembelajaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2021, disebutkan harus memuat kesesuaian minat bakat yang dimiliki dengan organisasi mahasiswa yang ingin diikuti. Ormawa atau organisasi mahasiswa. Di sini saya berminat dalam UKM KSPMS karena saya ingin menambah pengetahuan, pengalaman, dan relasi, serta saya tertarik untuk mengikuti UKM ini. Oleh karena itu, saya mengikuti UKM KSPMS di IAIN Pekalongan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.